Ya, pada kesempatan kali ini kita mengutip dari sebuah berita ya. Dari Tempo. Berita ini merupakan suatu yang viral pada saat ini, yaitu katanya sih tembak menembak antara polisi, tapi sebenarnya itu hanya rekayasa. Kemarin sudah melaksanakan konferensi pers dari Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwasanya menetapkan mantan Propam Polri yaitu Bapak FS atau yang dikenal dengan Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata dialah yang merencanakan pembunuhan dan membuat skenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya. Langsung saja pada kali ini, artikel ini diupload pada Minggu 14 Agustus jam 16.28 ya WIB. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan keterangan pers terkait kasus kematian Brigadir J di Mabes Polri Jakarta Selasa 9 Agustus 2022. Agus Andrianto mengatakan bahwa Ferdi Sambo menyuruh melakukan dan membuat skenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Ferdi di Duren 3. Kepala Badan Reses dan Kriminal Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyebutkan, penyidik tim khusus Polri berangkat ke Magelang untuk menelusuri peristiwa yang memicu kemarahan Ferdi Sambo dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Yakni dalam artikel ini ya, bahwasanya ada tim penyidik khusus dari Polri yang berangkat ke Magelang untuk menelusuri peristiwa yang memicu kemarahan Ferdi Sambo atau ringkasnya yang menjadi motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Tim sedang ke Magelang untuk menelusuri kejadian di sana secara utuh. Kejadian bisa tergambar, ujar Agus kepada wartawan di Jakarta yang beliau ucapkan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus. Menurut Agus, penelusuran ini untuk mengetahui faktor pemicu penembakan terhadap Brigadir J sebagaimana yang diungkapkan Irjen Ferdi Sambo saat diperiksa sebagai tersangka di Makobrimob Polri. Penelusuran ini untuk mengetahui faktor lebih dalam sebenarnya apa pemicu penembakan terhadap Brigadir J sebagaimana yang diungkapkan oleh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo telah diperiksa sebagai tersangka di Makobrimob Polri pada Kamis 9 Agustus bahwa dirinya marah setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Di sini sebagai gambaran ya untuk motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Ya, sebagaimana kata Pak Menko, bahwasanya motif pembunuhan ini untuk kalangan dewasa atau masih hal sensitif. Jadi di sini sebenarnya masih belum jelas apa sebenarnya motifnya. Akan tapi itu hanya sebuah gambaran lah hasil penelitian sementara dan hasil dari tim khusus penyidik dari Polri. Dan Pak Agus menambahkan faktor pemicu kejadian sebagaimana diungkap Pak FS, ujarnya. Jadi di sini mempunyai arah sebagaimana yang telah diucapkan oleh Bapak FS. Penyidik, kata dia, yakni kata Pak Agus, akan mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan untuk dalam penyidikan kasus tersebut. Jadi penyidik dari Polri akan mengumpulkan barang bukti untuk mendalami hal ini. Sebagaimana diketahui, karena sebelum penembakan terjadi di tempat kejadian perkara atau dikenal sebagai TKP, rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli lalu, para tersangka, saksi dan juga korban baru pulang perjalanan dari Magelang. Ya, memang karena kasus penembakan ini terjadi setelah tersangka, saksi, dan juga korban, yakni Brigadir J, baru pulang perjalanan dari Magelang. Jadi dari Magelang langsung menuju ke rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada hari Jumat. Ferdi Sambo dalam berita acara pemeriksaan mengaku marah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari istrinya karena mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang oleh Brigadir J. Sebenarnya di sini ia masuk ke motif pembunuhan pada Brigadir J.
Bapak FS marah karena sudah mendapati kabar dari istrinya karena mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat, yakni sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, terjadi pelecehan terhadap istrinya. Rangkaian peristiwanya begitu kan gak bisa kami hilangkan. Yang pasti apa yang terjadi, ya Allah Subhanahu wa taala, almarhum dan Ibu PC, yakni Ibu Putri, kalaupun Pak FS dan saksi-saksi lainnya seperti Kuat, Riki, Susi, dan Rikat hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka, kata Agus menerangkan. Dalam penelusuran ke Magelang ini, kata Agus, penyidik tidak menyertakan Putri Cendrawati, yakni istri dari Bapak FS. Namun, penyidikan menjadikan keterangan Putri sebagai dasar dalam proses penyidikan. Seperti itu keterangannya. Dan juga Pak Agus menambahkan, kami juga mendasari keterangan yang bersangkutan, yakni dalam kutip Ibu Putri, juga dalam proses penyidikan yang kami lakukan, ujarnya. Jadi Ibu Putri termasuk dalam proses penyidikan dari Polri. Dalam kasus ini, peristiwa dugaan pelecehan terhadap Putri Cendrawati dengan terlapor Brigadir J telah dihentikan usai gelar perkara karena tidak terjadi peristiwa pidana tersebut. Termasuk juga laporan dugaan percobaan pembunuhan terhadap Baradae oleh Brigadir J dihentikan. Jadi sebelumnya pernah terjadi dugaan pelecehan terhadap Putri Cendrawati dan juga pernah terjadi dugaan pembunuhan Brigadir J terhadap Baradae, akan tapi kasus itu dihentikan. Agus menambahkan, tim khusus Polri secepatnya untuk menuntaskan kasus penembakan terhadap Brigadir J sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Semoga segera dituntaskan, kata Pak Agus. Penyidik tim khusus Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf alias KM. Jadi, Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu adalah Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf alias KM. Keempat tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 Jungko, pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Jadi 4 tersangka tersebut dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang mana telah tertulis dalam artikel ini. Ya, demikianlah berita yang dikutip dalam artikel yang dipost oleh Tempo. Semoga kasus ini lekas memenuhi titik terang. Dan itulah pernyataan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe and comment dalam channel ini. Semoga membantu ya.